Cahaya Kristus. Cahaya Kristus. Bersorak ini bala malaikat di surga, bergemalah rahasia ilahi, dan berbunyilah nafiri keselamatan untuk kejayaan Raja yang Maha Tinggi. Bersukacitalah ibu gereja yang dihiasi dengan cahaya terang sedemikian itu, dan bergemalah rumah suci ini, sebab sorak-sorai para bangsa. Semoga Tuhan mencurahi aku dengan terang cahaya-Nya,
untuk menyelesaikan pujian atas lilin ini. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, Puteranya, yang hidup dan bertakhta bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan adil kalau kami memuji Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang tak kelihatan, dan Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ganti kita, Ia telah melunasi hutang Adam pada Bapa abadi, dan dengan darahnya yang penuh kasih sayang, Ia telah menghapuskan hutang dosa lama. Inilah hari raya Paskah, waktu anak domba yang benar telah disembelih. Inilah malam yang telah menghalau kegelapan dosa dengan terang tiang api. Inilah malam Kristus melepaskan belenggu kematian dan bangkit dari antara orang mati sebagai pemenang. Kasih yang tak ternilai, sehingga kau serahkan putramu untuk menebus hambanya. Oh, sungguh penuhlah dosa Adam yang telah dihapuskan oleh kematian Kristus. Oh, salah yang membahagiakan, yang berjasa memperoleh penebus seagung dan sebesar itu. Oh, malam bahagia yang satu-satunya boleh mengetahui waktu dan saat Kristus bangkit
dari antara orang mati. Sebab penyucian malam ini mengenyahkan segala kejahatan, membersihkan segala kesalahan, dan mengembalikan kegembiraan kepada yang berduka cita. Menghalau dengki dan memupuk kerukunan, serta menundukkan kekuasaan. Pada malam rahmat ini, Bapa yang kudus, terimalah kurban dupa ini yang dipersembahkan gereja kudus kepadamu dalam upacara meriah lilin Paskah ini. Oh malam bahagia, waktu dihubungkan yang surgawi dengan yang duniawi, yang ilahi dengan yang insani. Dari sebab Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit
berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan
segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Dari bangsamu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan. Apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula.
sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, pada Allah segala dewata, pada Tuhan segala penguasa. Hanya Dia mengerjakan karya agung. Dengan arif menciptakan langit. Membentangkan bumi di atas laut. Penerang yang besar dibuatnya. Surya yang menguasai siang. Bulan bintang cahaya malam. Yang membunuh anak sulung Mesir. Dan membebaskan umat Israel. Dengan tangan kuat dan lengan perkasa. Dia yang membelah laut merah. Yang menyeberangkan umat Israel. Dan menumpas Firaun dan laskarnya.
padang gurun. Karena Engkau kasih Allah. Kerajaan besar ditaklukkannya. Karena Engkau kasih Allah. Raja-raja masyhur dibunuhnya. Karena Engkau kasih Allah. Diberikannya tanah mereka. Karena Engkau kasih Allah. Kepada Israel hambanya. Karena Engkau kasih Allah. Kemalangan kita diindahkannya. Karena Engkau kasih Bersyukurlah kepada Tuhan, Karena Engkau kasih Allah. pembebas kita dari penindas. Karena Engkau kasih Allah. Dan segala makhluk diberinya makan. Karena Engkau kasih Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh. Dan kujanjikan kepada Daud, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel,
yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulia karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel
agung di tengah-tengahmu. Sumber air hidup. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
menyempurnakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematiannya, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Mama, para suster, frater, para orang muda dan anak-anak yang sudah tidur, anak-anak, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Iya. Hari ini Sabtu Suci atau Sabtu Kudus. Sudah sejak kemarin sore kita mengenangkan Tuhan Yesus yang wafat dan kini berada di dalam makam. Rasanya suasana menjadi sepi dan lengang setelah hiruk pikuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus oleh orang Yahudi dan Romawi yang kita kenangkan kemarin dalam Jumat Agung dan juga dalam tablo Jalan Salib Hidup. Sejenak mari kita mengambil waktu hening. Kita membayangkan kesedihan yang menimpa Bunda Maria dan para murid Yesus saat itu. Sepertinya mereka tanpa orientasi, hidup dalam kegelapan dan ketidakjelasan, ketidakpastian. Sisi keheningan ini barangkali kurang kita manfaatkan karena kita semua sangat sibuk mempersiapkan perayaan. Ada latihan kor, ada yang mendekor altar, gereja, ada panitia yang bekerja, ada yang menyiapkan acara sekitar Paskah. Bahwa dirinya pasti akan bangkit, sebenarnya sudah disampaikan Yesus sendiri berkali-kali. Akan tetapi yang dikatakannya ini seolah tenggelam dalam hingar-bingar mujizat yang selalu dilakukannya dalam hidup. Para murid termasuk para perempuan yang datang kembali ke makam itu lupa bahwa Yesus pernah mengatakan hal itu, bahwa dia akan bangkit setelah mati. Perasaan mereka semua tersedot hanya pada kenyataan sesaat bahwa di kayu salib Yesus mati. Mereka lupa bahwa kematian itu bukanlah titik akhir. Yesus akan bangkit untuk mengalahkan maut dan dosa. Oleh karena itu, saat seorang berpakaian berkilau menyampaikan kembali bahwa Yesus sudah bangkit, para perempuan itu terdiam. Tak hanya itu, mereka bahkan sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Akan tetapi telinga mereka tetap terbuka untuk mendengarkan kabar dari malaikat itu bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Bapak dan Mama, saudara-saudariku sekalian, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, kosong, hening, penuh permenungan, merupakan syarat dipahami dan diimaninya kebangkitan Yesus.
Kita butuh saat-saat hening itu agar kita bisa sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus yang bangkit. Keheningan itu pula yang menjadi awal segala sesuatu, seperti yang dikisahkan dalam kisah penciptaan dalam bacaan pertama tadi. Segala sesuatu masih kosong saat bumi diciptakan. Dalam keheningan itu pula Tuhan secara kreatif menciptakan semesta alam termasuk manusia sebagai mahkota ciptaan. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa menumbuhkan energi kreatif kita. Ruang di mana kita bisa membangkitkan semangat untuk hal-hal yang lebih baik. Jadi biasanya dalam diam, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita duduk tenang, pikir. Itulah hening. Saat kita duduk tenang, diam, kita akan mendapatkan inspirasi. Banyak hal baik, positif. Makanya dalam saat kita lagi marah, orang bilang diam, minum air supaya tenang. Karena dengan diam kita bisa mengatasi semuanya. Bapak dan Mama, saudara-saudariku sekalian, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, penginjil Matius memulai perikop ini hari ini dengan kata-kata yang bermakna simbolis. Tatanan lama, tatanan Yahudi telah berlalu, kini telah bangkit menjadi fajar. Itulah terang kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan mengejutkan sekaligus menggembirakan. Dan dengan air engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur, engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bersama dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa 40 hari, mari kita memberi janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sekarang akuilah iman dan kepercayaanmu. Nyatakanlah kepercayaanmu kepada Allah dan gereja kudus dengan mengucapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, hanya Putra Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus dan bersama Maria, yang menderita sengsara dalam perintah Tuhan Pilatus, pasca dikatakan diberangkatkan, yang bertempat di antara orang mati, yang surga yang sebelah kanan Allah Bapa yang Maha
kita dari air dan menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu. Marilah buatkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah kami semua yang ada dalam Pernikahan Eucharistia Kudus ini, akan mereka semua yang kami kasih dan kami doakan di mana saja berada. Kami juga mempersembahkan seluruh umat Kristiani, umat Katolik di mana saja yang sedang merayakan Paskah. Bukan Kau melindungi mereka dengan rahmat Paskah, rahmat kebangkitan Putra-Mu. Kami juga mempersembahkan keluarga-keluarga Katolik, sekaligus keluarga-keluarga yang dalam permasalahan ke dalam penyelenggaraan. Bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah masing-masing, semoga Kau menumbuhkan iman dalam hati setiap orang agar kedamaian tercipta di dalam kehidupan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa
dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi salam damai. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
partisipasi kita semua untuk mensukseskan perayaan Paskah tahun ini. Kali ini sangat rapi, terima kasih banyak untuk panitia, kita semua sudah bekerja sama. Tinggal satu lagi besok hari Paskah, dan orang muda ada masih ada satu kegiatan minggu ini. Tidak terburu oleh waktu yang sangat mepet, tapi itu sudah memberikan luar biasa. Dalam nada syukur akan rahmat kebangkitan Tuhan, cahaya Kristus yang kita kenalkan pada malam hari, kita beri aplaus dulu untuk anggota KOR, untuk panitia semua. Dan untuk seluruh umat yang sudah setia sampai ini. Semoga berkat perayaan Paskah malam ini, Allah Maha Kuasa memberkati dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semua kita sekalian, keluarga kita masing-masing, mereka semua yang kita kasih dan kita doakan di mana saja berada, seluruh tugas dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Kota KOR maju merapat ke altar untuk foto bersama.